Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. siang. Kembali lagi bersama saya dengan Iko dan Saya nih di EduTalk Baka Baka Baka. Baka. Oke, berakal sehat, bertindak hebat. bertindak hebat. Baik, pemirsa Pindara Studio EduTalk, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang pokoknya beliau ini Multitasking sangat gitu, Pak, ya. motivasinya Multitasking, sangat tinggi. ya. Nah, betul, Makasih. Multitasking. multitasking. Banyak yang Pak. diurus gitu, Pak. Pokoknya Wonder Woman. Ya, Nah, tahu Wonder Woman? Nah, silakan cek di LK21. Iya. Wonder Woman artinya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh ibu. Banyak. Beliau ini perempuan tapi sibuknya, masya Allah. Pokoknya Perempuan hari-harinya itu selalu berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang Bermanfaat. bermanfaat. Ya, jadi perlu Thank kita you. banyak-banyak bincang, Bu. Saya ini, Siap. mohon maaf, Bu. Sebenarnya saya dan teman saya datang sini mau ngerampok. Tapi Mau ngerampok. rampok saya. Ya, Hal positif? positif, Bu. Baik. Kalau negatif bukan di sini. Siap. Jadi benar. Sabar dulu, Pak Iko. Nah, iya gimana? Ibunya ini ibu siapa? Kita belum tahu. Oh iya. Gitu. Harus dikenalkan Jadi dulu dengan saya juga tempat pengen tinggalnya. disayang, Ya. jadi harus kenal dulu. Iya. Nah, baik. Mungkin baiknya pemirsa langsung Ibu aja yang memperkenalkan. Boleh, siap. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Ramlina, SPD MPD. Saya bertugas di SDN 2 Basala yang terletak dari sini kurang lebih jarak tempuh 45 menit berada di tempat yang mana daerah itu adalah termasuk daerah terpencil. Di tahun 1994 saya sudah berada di sana. Jadi saya diangkat sebagai guru daerah terpencil. Akses jalan yang begitu susah dijangkau dengan kendaraan. Dari benua terkadang saya harus menempuh jalan, berjalan kaki sepanjang 17 km yang saya harus lalui 8 sampai 9 jam untuk perjalanan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah dikatakan sudah termasuk daerah akses yang mudah kita jangkau. Seperti itu. 27 tahun, Pak Iko. Sudah masuk ke 30 tahun. Insya Allah nanti Agustus 2024 sudah 30 tahun saya berada di situ. Iya. Berarti Ibu kalau Ibu bergiat di dunia pendidikan berarti selama itu juga. 94 saya jadi guru di SD 2 Sukamulya zaman itu karena di 2014 berganti nomenklatur menjadi SDN 2 Basala. Selama 8 tahun saya bertugas sebagai guru biasa di tempat itu. Kemudian saya diangkat sebagai kepala sekolah TK 2002 sampai 2011. Kemudian saya berpindah di SDN 1 Sukamulya menjadi kepala sekolah. Di SD 1 Basala di 2014 karena sudah berganti nomenklatur. Di 2017 saya berpindah di SD 2 Basala sampai sekarang sebagai kepala sekolah, alhamdulillah. Berarti mohon maaf Ibu, merintisnya dari TK dulu Bu ya? Saya dari SD tapi kemudian saya mendirikan yayasan. Oh, luar biasa. Maka saya diangkatlah menjadi kepala sekolah TK selama 8 tahun. Saya kembali lagi di SD sampai sekarang. Luar biasa Pak Iko ya. Jadi Ya. saya bingung. Dengar-dengar Pak Iko, katanya beliau ini selain sebagai kepala sekolah merangkap juga banyak sekali loh saya dengar. Iya, Bu. Selain kepala sekolah apa lagi, Bu? Iya. Karena banyak sekali kayaknya saya juga dengar-dengar juga. Iya. Oh, Ibu itu bukan hanya kepala sekolah, pokoknya banyak yang beliau Ibu kerjakan. seperti Bu. Oh iya, biasanya. baik. Kalau untuk tugas di pendidikan, selain saya guru, kemudian saya pernah menjadi kepala sekolah di TK, saya masuk lagi untuk kepala sekolah SD. Di samping itu saya punya tugas tambahan sebagai di organisasi, pengurus untuk PGRI Kabupaten. Saya berada di bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian saya juga berada di pengurus K3S untuk kecamatan. Kemudian juga di kabupaten saya juga masuk pengurus di situ. Selebihnya saya juga sebagai tugas mendapatkan tugas tambahan untuk di masyarakat. Nah di masyarakat itu begitu banyak yang saya harus menghadapi mungkin dari bayi yang masih dalam perut sampai yang lansia. Gitu. Saya jadi pusing karena Ibu ini Kenapa pusing? Pak Kenapa? Apanya dipusingkan? bukan pusing, Waktunya saya gitu. langsung jadi ini ngeri ini kayaknya banyak sekali kegiatannya Ibu. Tapi sekarang saya pengen tanya Bu, dengan banyaknya kegiatan Ibu ya, kesibukan Ibu atau kewajiban-kewajiban yang mesti Ibu lakukan,
Bagaimana sih Bu kiat-kiat untuk membagi Nah, waktu itu Bu? Itu tuh Pak, yang saya tunggu-tunggu. Sama-sama Baik. Ibu gitu ya. Membagi waktu sebenarnya kita harus profesional dalam bekerja. Oh, iya. Profesional. Yang pertama harus kita tahu tugas pokok kita adalah apa. Ya. Saya sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah, Tugas utama saya ini. sebagai manajerial di sekolah. Jadi yang saya harus di selah-selah daripada kegiatan saya di sekolah. Kemudian juga ada tugas tambahan untuk di kecamatan. Kebetulan saya pendamping suami berada di dia sebagai camat. Jadi otomatis saya juga iya betul. Saya harus melihat dalam 1 minggunya itu harus keluar masuk surat kegiatan harus dilaksanakan ke kabupaten untuk dinas pendidikan, mungkin juga rapat tentang sekolah untuk sekolah, mungkin juga rapat tentang ibu PKK. Tapi saya harus memilah dari dalam 1 minggu dari 3 kegiatan apa kegiatan mana yang bisa dijadikan skala prioritas. Kemudian mana yang bisa saya wakilkan kegiatan itu. Kalau misalnya di sekolah masih bisa saya wakilkan kepada teman, saya wakilkan. Kemudian kalau untuk di kabupaten juga di PKK kalau memang bisa saya karena ada kegiatan yang harus saya laksanakan tidak bisa diwakili maka saya harus wakilkan. Jadi membagi waktu itu sebenarnya dari kita. Kita harus membagi waktunya jam ini juga dan tidak bisa terlewatkan daripada urusan-urusan dalam rumah tangga. Itu yang paling penting. Jangan kita kasih ke belakang itu barang. Kewajiban. Itu harus wajib harus sekali. dilaksanakan itu. Karena itu sesibuk-sibuknya kita tugas daripada pekerjaan, ingat masih ada yang lebih wajib di dalam rumah. Itu ya. Itu yang paling utama. Mengurus anak yang begitu banyak itu enggak bisa kita anggap remeh. Kita harus tetap laksanakan itu. Jadi harus terpenuhi. Tugas pokok saya sebagai guru, kemudian untuk pendamping sebagai ketua tim penggerak PKK harus terlaksanakan juga dan juga sebagai dalam rumah saya ibu daripada 7 orang anak. Wah, Banyak berapa, Bu? anak saya. 7 anak, Bu. Biasa. 7. Anak yang pertama umur berapa Bu? Anak yang pertama itu sudah 26 tahun. 26 Nanti tahun. 13 Januari ini dia 26 tahun. Tapi Mau sudah menikah Bu? Belum. Ibu awet muda sekali loh Pak Iko. Saya tidak- Alhamdulillah, Walaupun terima berapa kasih tahun, banyak. Sudah 20. Ini Usia saya sekarang sudah 52 tahun. Luar biasa. 52 tahun. 52 tahun. Tapi Mungkin, masih energik sekali saya lihat kayak. Alhamdulillah. Ya. Ibu segala macam kesibukan tidak pernah dibuat stres ya? Iya. Santai saja. jalan. Santai saja. Itu aja kuncinya Bu. Jalani aja. Jangan pernah mengeluh, ikhlas dalam Ikhlas, bekerja. benar sekali Bu. Iya, iya. Ikhlas. Luar biasa Ibu. Terus terang ini sangat inspirasi saya sebagai sesama perempuan gitu ya. Aduh, saya diam dulu ya kalau sesama Iya, perempuan. ternyata Ibu selain sebagai kepala sekolah, penggerak PKK, Ibu camat, ketua K3S banyak sekali dan Ibu mempunyai 7 orang 7 orang luar putra-putri. biasa. Kalau saya mungkin minta maaf Pak Iko kayaknya mungkin kewalahan. Ah, saya. coba dulu. Dicoba pasti bisa, perempuan Iya, harus iya, bisa. Harus bisa. Insya Allah dicoba. Ibu beranjak dari masalah keluar biasaan dalam manajemen waktu ya. Baik. Baru-baru ini kan kita ya dari tahun lalu Iya. sebenarnya dinas GTK dalam hal ini dinas pendidikan melalui bidang GTK meluncurkan Sekolah Pindara, aplikasi yang sangat menunjang bagi kita para guru. Iya. Di sini saya ingin bertanya mengenai pendapat Ibu gitu ya, selaku kepala sekolah dan juga guru. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu dengan diluncurkannya aplikasi ini? Iya. Siap. Kita sudah masuk di tahun kedua untuk Sekolah Pindara. Sekolah Pindara itu adalah sistem informasi tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan, dalam hal ini guru dan pendidik yang berada di Konawe Selatan. Walaupun baru tanggal 28 Oktober 2023 di launching oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk Sekolah Pindara ini, kita berada tapi kita sudah melaksanakan sebelumnya. Jadi secara resmi itu 28 Oktober kemarin. Kalau untuk saya pribadi memang aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang sudah berada di Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten kota. Iya, betul. Konawe Selatan yang sudah punya ini. Iya, iya. Kita bangga untuk semua kalangan pendidikan berada di Konawe Selatan. Iya. Dari 315 untuk sekolah dasar, secara umum 751 lokasi sekolah yang berada di Konawe Selatan, dia swasta maupun negeri, dari tingkat PAUD sampai SMA, MA, itu sudah ada. Dan menurut saya sudah target kita sudah berada di
65% kalau saya tidak salah. Entah mungkin ada peningkatan untuk pemanfaatan aplikasi ini. Aplikasi ini sudah sangat bagus, yang mana kebijakan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kepala Dinas Erawan Suplayuda SPD MPD, kemudian di bidang GTK ini meluncurkan suatu aplikasi yang sangat bagus, yang memudahkan, menggampangkan untuk semua guru atau pendidik anak Sulawesi Selatan, bagaimana caranya kita memuat suatu kegiatan. Saya berikan salah satu contoh. Karena dalam aplikasi itu terdapat berbagai macam menu. Satu contohnya untuk mengupload kalau dalam hal untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian ada menu berikutnya untuk guru, karena guru ini kita harus dalam bekerja dalam satu hari sebelum mengajar, ada namanya jurnal. Dalam aplikasi itu sudah ada. Tinggal kita mengupload, tidak perlu kita menempuh jarak yang begitu jauh. Misalnya dari Laon yang harus ke sini membutuhkan waktu lama kan, membutuhkan biaya begitu juga banyak. Tapi dengan pengguna aplikasi ini maka memudahkan kita untuk mengirim suatu dokumentasi kegiatan kita di sekolah. Itu. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya, di menu juga itu, kita guru yang sudah bersertifikasi, tidak perlu kita memboyong yang namanya berkas yang begitu banyak. Kita harus datang bawa. Dengan aplikasi ini memudahkan lagi. Nah ini yang menurut saya ini yang sangat positif, yang perlu kita tingkatkan, yang mana di 2024 ini kita berharap semua guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di Konawe Selatan ini sudah bisa mengakses yang namanya aplikasi ini. Kemudian berikutnya, menu-menu lainnya saya sudah membuka, bahkan saya sudah juga berada di dalamnya. Kita juga bisa ada di menu galeri. Galeri itu adalah kita menyimpan suatu dokumentasi kegiatan kita. Yang mana mungkin sudah kita lupa. Begitu kita buka pasti muncul. Ini hal-hal positif yang menurut saya ini sangat bagus buat kita di Konawe Selatan. Jadi dokumen kita bisa tersimpan. Betul. Bisa jadi drive juga betul. Buat mengamankan. Iya, betul. Nah, ini Bu, berbicara sekolah pindahan kan aplikasi berarti sangat terkorelasi erat dengan digitalisasi dalam pendidikan. Betul. Ya, kan? Ya sebenarnya bukan hanya pendidikan sih yang digitalisasi, semua aspek. Kan? Betul. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu tentang digitalisasi pendidikan ini? Kalau berbicara digitalisasi sebenarnya ini mungkin menjadi PR buat kita semua, utamanya Dinas Pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa niat baik kita untuk meningkatkan daripada digitalisasi, pemanfaatan IT atau TIK yang berada di Konawe Selatan, khususnya guru dan pada umumnya semua mungkin OPD-OPD yang ada di sini. Untuk Dinas Pendidikan ini mungkin menjadi PR buat kita semua di tahun 2024, bahwasanya dari sekian ribu guru masih ada sekian persen itu yang belum terlalu mahir di dalam penggunaan ini. Nah ini mungkin yang harus kita tingkatkan. Termasuk saya ada rencana di awal Januari ini saya harus mengadakan kegiatan semacam IHT atau mungkin workshop terkait untuk kegiatan-kegiatan ini. Yang mana itu peningkatan daripada mutu guru untuk penggunaan IT ini harus masih perlu kita tingkatkan. Jangan kita beranggapan bahwa ini harus dikerjakan, tapi kita harus melihat daripada pelatihan-pelatihan, peningkatan kita harus tunduk untuk penggunaan aplikasi ini. Betul sekali. Ini yang harus kita lihat. Jadi ya memang guru memang harus Karena pelaku di sini guru. Iya, jangan tutup mata lah. Betul. Harus tetap melek, iya. Harus melek lah, ya kan? Kemudian yang saya ingin tanyakan Ibu dari bincang-bincang ini, harapan Ibu ke depan bagaimana? Selama ini kita sudah difasilitasi oleh dinas dengan kemudahan-kemudahan, apakah kedepannya lagi masih ada mungkin harapan Ibu agar lebih baik lagi, atau mungkin saran ya bagi pendidikan khususnya di Konawe Selatan? Baik, dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini kita sudah berada di tahun kedua, sekarang kita sudah berada di Januari. Nah ini kita harus punya target, Dinas Pendidikan itu sudah harus punya target. Di tahun 2024 capaian kita seperti apa untuk pengguna khususnya aplikasi ini. Kita harus targetnya seperti apa. Kemudian harapan saya adalah pertama dari Dinas Pendidikan. Tadi saya sampaikan bahwa pelatihan macam ini harus terus ditingkatkan untuk peningkatan daripada penggunaan aplikasi Sekolah Pindara ini. Kemudian berikutnya, teman-teman kepala sekolah juga tidak diam, harus bagaimana kita menjemput bola untuk kita mendatangkan daripada yang bisa memberikan materi-materi terkait untuk peningkatan daripada Sekolah Pindara ini. Kemudian yang berikutnya, teman-teman guru juga tidak tinggal diam, mereka harus tetap
bekerja, belajar untuk tahu seperti apa penggunaan ini. Karena Sekolah Pindara ini adalah salah satu aplikasi yang harus kita gunakan, terutama di masa seperti ini kita menghadapi daripada tahun emas di 2045 nanti. Itu harus betul-betul semua guru yang berada di Konawe Selatan ini sudah bisa mengaplikasikan daripada Sekolah Pindara ini atau aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Harapan saya adalah bagaimana caranya kita untuk menerapkan di sekolah kita masing-masing, kita membuat siswa mereka tahu dari dasar seperti apa untuk penggunaan IT itu. Kemudian selanjutnya bahwa sekolah itu dari SD sampai SMP itu ada yang namanya itu asesmen, yang mana yang harus dilaksanakan itu untuk ujian daripada komputer itu. Berbasis komputer, iya. Pak Iko, ternyata bincang-bincang dari Ibu itu luar biasa sekali ya. Saya tuh sampai bingung. Nah, ini mau ditanya apa? Beliau mungkin lebih banyak hal yang dia tahu daripada kami yang mau bertanya. Jadi mungkin Bu, ya di sesi akhir Bu, mungkin ya bisa minta satu pesan, ya kan, satu pesan untuk para pendidik lah, ya kan, untuk para pendidik agar bagaimana mereka itu bisa tetap fokus dalam bekerja, berkarir, dalam pengembangan diri, gitu. Terutama dalam mengupgrade diri, terutama dalam membagi waktu mereka. Nah ini kan Ibu kan ini saya bisa tulis pakar membagi waktu. Oh iya. Saya hanya mau mengajak semua teman guru yang berada di luar sana, baik dari kalangan-kalangan yang gampang dijangkau daripada akses internet, malah walaupun yang kurang. Saya mengajak, ayo kita tingkatkan, ayo kita pertahankan daripada aplikasi ini. Bagaimana caranya kita membuat kita punya waktu, kita harus tahu bahwa tugas pokok kita adalah sebagai pendidik. Kalau menurut saya membagi waktu begini. Saya harus bekerja dalam sistem on time. Iya. Karena siswa itu datang di sekolah adalah jam 6.30 sudah berada di sekolah. Maka guru jangan pernah datang di atas jam 7. Karena kita adalah contoh. Ingat bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Kita harus memberikan contoh yang terbaik buat mereka sebelum kita memberikan penekanan mereka untuk disiplin dalam bekerja. Jadi harus saya katakan bahwa kita harus konsisten dengan tugas kita sebagai guru, jangan mengabaikan itu. Karena di luar sana masih banyak yang ingin menjadi profesi seperti kita, tapi mereka tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Allah tidak memberikan kesempatan. Kita yang sudah dititip, kita harus amanah dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya agak terlewatkan tadi keterkaitan untuk PMM. Kita tahu bahwa kita sudah masuk di tahun ketiga kalau saya tidak salah untuk penggunaan ini, Pelapor Merdeka Mengajar. Nah, sistem aplikasi Sekolah Pindara ini sama dengan PMM, mirip kalau menurut saya. Karena iya betul, bisa berkolaborasi daripada kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Sekolah Pindara itu adalah salah satu aplikasi yang sudah menyiapkan untuk bagaimana kita mengakses segala rupa macam pekerjaan kita di sekolah. Sama dengan PMM. Kita dituntut PMM adalah bagaimana caranya guru untuk menuangkan apa yang mereka kita laksanakan di sekolah. Kemudian kita mengupload di PMM itu bisa terlihat oleh orang lain, kita juga bisa menginspirasi juga mereka. Betul, kita menjadikan media berbagi untuk penggunaan Pelapor Merdeka Mengajar itu. Ini yang perlu juga mungkin kita tingkatkan, termasuk Dinas Pendidikan. Kita harus bagaimana untuk meningkatkan guru dalam penggunaan aplikasi macam ini. Wah, tidak terasa waktunya sudah. Wah, pokoknya. Sebenarnya saya masih mau banyak bertanya, Pak. Sebenarnya. Pokoknya ya durasi nih Pak Iko, durasi. Tapi ya nanti kita tambah durasi ya. Ya, nanti kayaknya kita kurang sekali. Lain kali mungkin bisa bincang-bincang lagi ya. Boleh, siap sekali. Kalau ada waktu kosongnya nanti kami jalan-jalan ke Siap. SDN 12 salah Ibu ya. Tapi Buning, kita mungkin sudah banyak ganggu waktunya. Saya lihat ini tadi tumpukannya banyak sekali nih pekerjaan. Luar biasa ya.
Pokoknya Jadi, saya akui tapi Ibu kita ini. nggak mengganggu Bu ya. Tidak. Saya punya waktu untuk siapapun. Oh. Saya bisa membagi waktu saya. Ya, terima kasih sekali nih Ibu. Baik, sama-sama. Kita sudah mengganggu menyita waktu Ibu untuk hadir di podcast kami Siap. di Pindara Studio ini. Dan terima kasih juga Bu sudah banyak memberikan kami Baik. pengalaman, tips Baik. ya kan. Ya jadi kita bisa belajar juga untuk Siap. kami berdua nih. Siap. Yang masih muda-muda katanya. Yang masih energik. Iya, iya. Baik. Mungkin terima kasih Bu atas waktunya dan terima kasih atas berbagai hal yang telah dicurahkan di EduTalk pada Siap. kesempatan kali ini. Dan pemirsa simak terus EduTalk Baka-Baka di channel Pindara Studio ya. Dan jangan lupa like Komen, and subscribe. Baru saya bilang subscribe tadi. Oke. subscribe, Ulangi, jangan lupa like komen. and subscribe. Kita yang benar aja ya, subscribe. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, terima kasih Ibu. Dan sampai jumpa di EduTalk selanjutnya. Ciao, ciao.